Oke Kak, Kakak terdengar dengan jelas suara saya Kak, Kakak? Dengar Kak. Jelas Kak, jelas. Oke, Jelas terima kasih. Kak. Oke Kakak, kita mulai saja ya Kakak untuk tatap maya yang ke-19 atau udah pertemuan kita yang terakhir ini ya Kakak ya. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabarnya kakak-kakak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sepertinya semangat sekali karena sudah di penghujung nih ya kak ya. Oke kak-kakak, hari ini kita akan melakukan refleksi dari pembelajaran bukti karya semalam kak-kakak, yang mana sudah beberapa orang sudah mengumpulkan bukti karyanya. Jadi sudah saya nilai juga, tetapi ada 2 orang lagi nih Kak yang belum mengumpulkan bukti karya. Nah, itu bukti karya itu dan tugas-tugas yang lainnya harap segera dituntaskan dikarenakan tanggal 12 itu sudah nantinya harus terkumpul semua nilainya begitu Kakak. Karena kemarin kami sudah melakukan yang namanya sidang pleno ya Kakak ya. Jadi hari ini adalah tatap maya kita yang ke-19 atau artinya bahwasanya ini adalah pendidikan kita terakhir sebelum nantinya kakak-kakak semua terlepas dari yang namanya tugas-tugas begitu ya kakak-kakak ya. Oke, di sini pembukaannya pertama, kemudian kita masuk ke berikutnya. Nah, di sini ada doa bersama kakak-kakak nih. Nah, jadi sebelum kita menutup rangkaian hari ini, kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu. Siapa kira-kira dari kakak-kakak yang ingin memimpin doa ini kak dalam pembelajaran kita hari ini? Dipersilakan kakak-kakak. Silakan Kak Es atau Pak Frizon. Oke, mana? Tak ada suaranya ini kakak-kakak. Atau Kak Geri? Bagaimana Kak Geri? Oke Kak. Oke, bisa pimpin doa sebelum kita memulai aktivitas hari ini Kak? Baik Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak semuanya beserta Kak Rada sebagai Fasda. Izinkan saya untuk memimpin doa dalam melaksanakan kegiatan Zoom pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Geri yang telah memimpin doa sebelum pembelajaran ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar karena ini adalah momen terakhir kita tatap muka, tatap maya. Mudah-mudahan di kemudian hari pun kita bisa dengan tatap muka ya Kak secara langsung ya Kak ya. Oke, kita lanjutkan. Slide berikutnya, seperti halnya sebelum-sebelumnya pembelajaran kita ada kesepakatan bersama kakak-kakak yang mana menyalakan kamera ketika berbicara, kemudian mematikan mikrofon jikalau tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, di sini salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, di sini kakak-kakak agenda kita pada hari ini selama 45 menit ke depannya, yang mana agenda pertama yaitu pendahuluan, yaitu kesiapan belajar, penyampaian tujuan, serta komitmen belajar.
itu ada 5 menit. Nah, agenda yang kedua adalah refleksi awal. Ini kita selama 5 menit. Nanti kita akan melakukan refleksi selama 5 menit ya Kakak ya. Kemudian penyampaian refleksi bukti karya. Nah, ini nanti kita akan diskusi mengenai refleksi bukti karya ini selama 25 menit. Kemudian ada diskusi tanya jawab tentang bagaimana bukti karya atau perbaikan serta doa penutup. Kemudian selanjutnya langsung saja kita masuk ke pendahuluan ya Kak ya. Nah, seperti halnya pernah saya sampaikan juga, nah di sini ada level Kakak 1 sampai 10. Nah, persiapan belajar Kakak-kakak semua sudah sampai di level berapa ini? Kalau semalam masih ada yang 6, masih ada yang 7 ya begitu ya Kakak ya. Dan sekarang saya ingin bertanya, setelah di akhir pembelajaran kita ini Kakak, sudah sampai di level mana kira-kira atau angka berapa Kakak-kakak semua tentang persiapan belajar ya? Boleh raise hand untuk menjawab pertanyaan ini? Dipersilakan Kakak. Oke, Kak Ari, dipersilakan. Izin Kak, kalau untuk saya mungkin 8,5 lah sekarang Kak. Oke, kalau semalam berapa ini Kak? Kalau semalam nggak mengikuti Kak, sebelum ikut TKG ini mungkin masih 6, karena kan banyak ilmu yang belum didapat. Kalau sekarang 8,5 tuh, yang 2,5 lagi tuh aset Kak, tinggal sarana-sarana lagi. Kalau Oke, sarana memadai mungkin 100% besok juga. 100 Oke ya Kak, Kak ya, walaupun levelnya sampai Insya 10 Allah. tapi ini 100 ya Kak ya, luar biasa Amin, amin. Kakak. Oke, terima kasih Kak Oke Ari, Kak. mudah-mudahan ya Kak Ari ya, dari pembelajaran kita selama 3 bulan ini, manfaat yang didapat itu ada, kemudian bisa disampaikan kepada peserta didik begitu ya Kak Ari ya. Mudah-mudahan pun peserta didik mendapatkan manfaat juga dari apa yang kita ajarkan. Nah, dari kakak-kakak yang lain Siap, bagaimana? siap. Adakah yang ingin raise hand untuk menjawab pertanyaan ini? Sampai level manakah nih? Karena kita sudah di terakhir nih. Apakah masih di level 5? Sebutkan nanti alasannya. Dipersilakan Kak-kakak. Oke, sepertinya tidak ada nih yang raise hand. Mudah-mudahan ya Kak ya, kakak-kakak semua harapan saya levelnya sudah menaik sekarang atau naik. Dari awalnya masih 6 atau 7, sekarang sudah ke 8 hingga ke 10 ya kakak-kakak ya. Kemudian nantinya kakak-kakak tidak perlu khawatir jikalau mungkin sekarang masih belum bisa sepenuhnya memahami materi-materi yang di dalam LMS ini, tidak perlu khawatir karena nantinya walaupun kita sudah selesai pendidikan, kakak-kakak semua masih bisa membuka yang namanya fitur LMS ini dan kemudian diulang kembali, mana tahu ada materi-materi kakak-kakak yang ingin kakak ulang kembali, itu bisa kakak-kakak baca kembali, kakak-kakak pahami kembali, sehingga nanti peserta didik mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kita sebagai guru olahraga di sekolahnya, ya kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, Kakak. Nah, di sini ternyata keterampilan pedagogik guru PJOK ini yang berpusat pada peserta didik ini ada tujuannya dan pembelajaran yang berkelanjutan, di mana tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, selama kita melakukan pendidikan ini, Kakak, tujuannya adalah merubah diri atau paradigma di perubahan diri ini di dalam kelas PJOK. Karena selama ini orang-orang banyak tahu bahwasanya mindset masyarakat di luaran sana bahwasanya PJOK ini tidak ada teori yang mendukungnya begitu Kak-kakak. Jadi guru olahraga ini dicap bahwasanya di dalam pembelajaran olahraga hanya mampu memberikan permainan bola saja. Padahal selama ini yang kita ajarkan adalah banyak teori-teori yang gurunya sendiri
belum bisa memanfaatkan teori tersebut ya kakak-kakak ya. Jadi harapannya di sini tujuan dari kita melakukan pendidikan ini melakukan perubahan diri dalam kelas PJOK. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan yang mana keterampilan ini menggerakkan rekan sejawat ya kakak. Jadi kita tidak terlepas dari yang namanya rekan sejawat ya kakak ya. Jadi kita berkolaborasi untuk memberikan keterampilan menggerakkan ini dengan rekan sejawat begitu ya kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini itu pembelajaran. Memahami PJOK 2024 Merdeka Mengajar, aspek pendidikan bahasa dengan baik dan benar. Nah, seperti halnya sebelum Kak membuat malam, itu saya sudah menjelaskan bahwasanya sebelum kakak masukkan ke PMM, kakak harus terlebih dahulu download atau uploadnya ke LMS ya kakak ya. Jadi jangan langsung ke PMM. Melalui dari LMS dulu kakak masukkan, baru nantinya setelah saya approve, baru kakak-kakak masukkan kepada PMM. Kemudian kita masuk ke refleksi awal. Nah, di sini sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa saya sebelum kakak-kakak mengerjakan yang namanya tugas bukti karya ini, ada pilihan kategori bukti karya yang dapat kakak-kakak unggah pada program PKG PJOK ini. Nah, ada 3 pilihannya, kakak-kakak boleh melakukan atau mengerjakan mengupload yang namanya tugas bukti karya berupa praktik pembelajaran, yang mana praktik pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen atau PDF aksi nyata ya kakak ya. Ini untuk praktik pembelajaran. Kemudian bukti karya yang kedua pilihannya adalah praktik baik, yang mana praktik baik ini adalah pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dan format dokumennya itu dalam bentuk PDF atau video. Nah, yang terakhir, ke ini hal yang paling atau pilihan yang paling gampang ya, karena hanya membutuhkan kakak-kakak mengupload kembali RPP atau modul ajar kakak-kakak yang telah kakak-kakak lakukan sebelumnya, yaitu ya kakak-kakak pada modul-modul sebelumnya, yaitu hanya mengupload RPP atau modul ajar dalam aksi nyata dalam bentuk PDF. Nah, penyusunan draft bukti karya ini sebelumnya kan sudah dijelaskan juga ya kakak ya, harus melalui LMS terlebih dahulu. Nanti setelah kakak-kakak menguploadnya, nanti saya approve. Setelah saya approve, baru kakak-kakak bisa berbagi untuk bukti karya. Nah, ini ada pertanyaan nih kakak-kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak semua dalam penyusunan draft bukti karya? Apakah dalam menyusun draft ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Serta kendala apa nih yang kakak-kakak hadapi dalam penyusunan bukti karya? Nah, ini boleh kakak-kakak semua tuangkan pendapat kakak ini ke dalam chat atau kolom chat yang ada dalam Zoom ini kakak. Dipersilakan kakak. Saya berikan waktu 5 menit ya kakak ya untuk menulis dari pertanyaan ini ya kakak untuk menjawabnya di dalam kolom chat. Dipersilakan kakak.
Oke, Kak Ari dipersilakan. Oh izin Kak, kalau disebutkan langsung aja boleh Kak, karena ngetik payah nih Kak. Oke, boleh. Boleh Kak Ari, karena lagi di perjalanan ya Kak Ari ya. Dipersilakan Iya Kak Ari. Kak, mau balik ke jalan pinggir. Mungkin tantangan Bagaimana karena nih? kegiatan pelaksanaan bukti karya ini di akhir semester, itu mungkin waktu yang terbatas dan setiap kawan untuk berkolaborasi memiliki masing-masing. Enggak. Halo Kak, terdengar Kak? Kemudian tantangan yang lain, hmm? Apakah hanya waktu yang Jadi terbatas atau itu tadi Kak menyusun apa tadi itu Kak, menyusun kegiatan itu tadi Kak, mencari waktu yang pas saat teman-teman bisa hadir saat pelaksanaan seminar atau sosialisasi kemarin tuh Kak. Terus yang kedua saya fasilitas Kak. oh, Sedangkan kemarin tampil saya tidak memiliki infokus sekolah kami Kak karena rusak Kak. Jadi penyampaian oke. menjadi tidak maksimal jadinya Kak. Tidak bisa saya tampilkan slide-nya, jadi hanya melalui ceramah dan menjelaskan itu saja Kak yang tantangan di saya Kak. Oke, itu tantangan yang dihadapi Kak Ari ya. Berarti kalau Iya Kak, masalah cuaca itu tidak ada permasalahan ya Kak ya? Jaringan begitu? kalau cuaca iya Kak ada sekarang ini kan, beberapa hari ini hujan ya Kak ya. Oke. Jadi banyak hal yang menjadi tantangan bagi Kakak ya. Berarti Iya Kak, untuk rekan sejawat pun tidak begitu mendukung ya dengan yang Kakak iya. lakukan ini ya. Karena mereka punya kesibukan masing-masing, ada yang menyiapkan soal ujian Kak. Oke, oke. Harap Oke Kak, dimaklumi itu gitu sekian Kak, berarti terima ya Kak kasih ya. Kak. Karena memang lagi oke. Terima kasih Kak Ari atas Siap Kak. jawabannya. Bagaimana dengan kakak-kakak yang lain? Adakah tantangan yang dihadapi atau kendala apa saja yang kakak-kakak hadapi nih selama melakukan penyusunan bukti karya? Atau, oh tidak ada tantangan karena saya mengumpulkan RP yang semalam saja, jadi hanya menunggu jadwalnya saja, mana tahu. Dari kakak-kakak ada yang seperti itu. Bagaimana kakak-kakak? Sepertinya tidak ada tanggapan ini. Oke, kalau begitu kita lanjutkan saja ya Kak ya. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada refleksi bukti karya. Nah, ini dia Kak. Untuk rating atau rubrik validasi bukti karya PKG PJOK. Nah, di sini untuk rubriknya, yang pertama lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan. Nah, yang ini semalam ada juga dari kakak-kakak yang bertanya, apakah ini wajib untuk diupload? Nah, saya berkata bahwasanya ini wajib ya Kak ya, karena sebelum kakak mengunggah yang namanya bukti karya, sesuai dengan aturan di LMS, kakak harus mendownload terlebih dahulu yang namanya lembar pernyataan persetujuan ini. Karena ini adalah salah satu syarat untuk nantinya bukti karya kakak bisa dinilai oleh fasilitator. Jadi memang di dalam LMS itu due date-nya pada tanggal 13 Desember ya kakak-kakak ya. Tetapi semalam kami sudah melakukan yang namanya sidang kelulusan atau sidang pleno kakak-kakak. Itu dihimbau kembali bahwasanya sebelum tanggal 13 berarti sekitaran tanggal 12 itu kakak-kakak semuanya harus sudah menyelesaikan semua tugas-tugas yang telah diberikan di LMS atau tugas-tugas yang ada itu harus segera dikumpulkan karena nantinya orang dari pusat itu akan men-cut off Kakak. Jadi kalau dia sudah men-cut off due date tersebut,
kakak-kakak semua tidak akan bisa lagi yang namanya mengupload tugas-tugas tersebut, dan kakak-kakak semua otomatis yang belum mengumpulkan tugas, apalagi RTL, bukti karya, itu poinnya itu adalah 25% loh Kak. Karena jikalau tidak kakak-kakak kumpulkan, itu otomatis nantinya kakak-kakak akan dinyatakan tidak lulus, begitu Kak-kakak ya. Nah, nanti di akhir nanti akan saya lihat kembali ada beberapa orang yang belum mengumpulkan RTL serta bukti karya serta tugas-tugas yang 3.1 dan sebagainya ya Kakak ya. Jadi di sini untuk rubrik validasi yang pertama itu harus adanya lembar pernyataan persetujuan ini ya Kakak ya. Jadi yang setelah yang saya validasi bukti karyanya, itu semuanya membuat lembar pernyataan persetujuan. Kemudian, rubrik validasi yang kedua yaitu isi karya atau video PDF menunjukkan pemahaman peserta terkait sintesa implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Nah, di sini ada ratingnya ya Kakak ya. Jadi, saya memberikan rating atau penilaian itu sesuai dengan apa yang Kakak upload. Tapi ini yang saya lihat lebih banyak menggunakan atau mengupload yang namanya RWP atau modul ajar. Mungkin itu yang paling mudah ya Kakak ya. Tapi saya tidak mempersulit, intinya kita di sini sharing ya Kakak ya. Kita semua di sini belajar dan saya tidak mempersulit juga karena saya sadar bahwasanya di akhir-akhir ini memang sedang banyak kegiatan begitu ya Kakak ya. Kemudian rubrik validasi yang berikutnya yaitu isi karya ini tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA ya Kakak ya. Nah di sini karena tidak ada yang hanya menggunakan RPP atau modul ajar, jadi tidak ada yang memuat unsur-unsur yang disebutkan ini. Kemudian isi karya atau video tidak memuat unsur pornografi. Isi karya ini tidak memuat unsur laporan ujaran kebencian. Nah, kemudian isi karya yang kakak-kakak buat itu tidak memuat unsur ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi kalau ketika membuat bukti karya ini kakak-kakak banyak larangannya ya kakak-kakak ya, tapi untuk bukti karya yang kakak-kakak buat masih aman. Jadi sehingga saya bisa melakukan validasi atau penerbitan pada bukti karya kakak-kakak semua. Kemudian, untuk karya dalam bentuk video, gambar dan dapat terlihat dengan jelas. Ya kakak-kakak ya, sama halnya yang sebelum saya jelaskan kepada kakak-kakak semua. Untuk karya dalam bentuk video, suara dapat terdengar dengan jelas. Untuk karya dalam bentuk video, tercantum kredit untuk penggunaan musik atau gambar karya pihak lain. Kemudian untuk karya dalam bentuk dokumen PDF tercantum daftar pustaka. Nah, disinilah kenanya kakak-kakak ya. Walaupun di RPP kakak-kakak ada yang tidak mencantumkan, saya anggap tidak masalah ya kakak-kakak ya. Walaupun sudah dijelaskan bahwasanya untuk bukti karya ini dalam bentuk PDF harus dicantumkan namanya daftar pustaka atau referensi jika menggunakan materi atau bahan dari pihak lain begitu kakak-kakak ya. Oke. Kemudian, nah di sini kakak-kakak kita lanjutkan pada menganalisis kesesuaian bukti karya dengan aspek-aspek yang ada berikut. Nah, aspeknya adalah lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah dalam folder yang telah disediakan. Nah, di sini saya memvalidasi itu ada dua kategori, kakak ya, sudah sesuai atau belum sesuai. Nah, dari analisis ini, jikalau ada saja satu yang kakak-kakak belum sesuai, jadi bukti karyanya belum bisa diterbitkan. Tetapi alhamdulillah dari 12 orang, 10 orang yang sudah mengumpulkan bukti karya ini semuanya alhamdulillah sudah sesuai ya kakak-kakak ya. Jadi nanti setelah saya melakukan validasi,
kakak-kakak semua tinggal mengklik untuk berbagi yang namanya bukti karya untuk tugas yang terakhir. Begitu kakak-kakak ya. Kemudian jangan lupa juga untuk kuesionernya kakak-kakak. Harus segera dipantau karena kemungkinan di tanggal 16 itu kita sudah tidak ada lagi, tanggal 13 kita sudah tidak ada lagi tentang ayah ya begitu ya kakak-kakak ya. Kemudian pembelajaran pun sudah tidak ada, tetapi kuesioner itu harus segera kakak-kakak isi dan cek secara berkala ya kakak ya. Karena due date-nya telah diperpanjang sampai tanggal 23 Desember. Jadi harapannya jangan sampai nantinya kakak tidak mengisi kuesioner tersebut. Oke, kita lanjut. Oke, kita diskusi dan tanya jawab ya kakak-kakak ya. Nah, di sini kakak, saya sudah mengecek ini sampai dengan hari ini untuk pengumpulan tugas nih kakak-kakak ya. Ada Kak Adrizal dan Kak Giri nih. Untuk bukti karya belum mengumpulkan. Ini alasannya apa dan kenapa kakak-kakak? Oleh ada Kak Adrizal terlebih dahulu. Adrizal. Adakah Kak Adrizal? Oh, ada Kak. Oke, kita ini sharing ya Kak Adrizal ya. Sampai hari ini sudah tanggal 10 ya Kak ya. Kenapa masih banyak tugas-tugas yang belum Kakak kumpulkan nih? Sibuk mana Kak, Kenapa asik Kak berobat. Adrizal? Asik berobat terus Kak. Makanya nggak dikerjakan. Ah, Penyakit di ini iya. Ini Kak, Kak, jaringan itu. oke, lanjut Kak. Astagfirullah. Anak putih. Bagaimana Kak? Mungkin usaha secepatnya Kak dikumpul Kak tugasnya Kak. Oh, gini ya Kak Adrizal ya. Kalau untuk kakak di sini ada sekitar 5 tugas lagi nih yang belum kakak kumpulkan. Kalau untuk alasan sakit itu ya Kak Adrizal mungkin saya sudah banyak toleransi ya Kak ya. Karena ini tugas kan tidak semerta langsung banyak begitu ya Kak Adrizal ya. Jadi harapan saya Kak, jangan nanti ini kan sudah di akhir kita nih Kak gitu. Jadi jangan karena tugas nantinya kakak tidak lulus. Jadi sayang rasanya ya kak ya. Kalau misalnya kakak kesulitan, seperti halnya semalam kakak telepon saya, kan sudah saya berikan kemudahan. Bagaimana Udah caranya videonya diambil Kak. saya Tinggal minta tolong. Bagaimana videonya kak? tinggal diupload lagi Kak. Videonya tinggal diupload udah diambil semuanya Kak. Oke, ini ada tugas unggah produk refleksi ya Kak ya, AN3 belum, kemudian AN2 juga belum, RTL-nya juga belum nih Kak. Jadi ini yang penting-penting ini Kakak nih yang belum Kakak upload. Kemudian ada untuk konsep dan keterampilan mengajar, ini belum Kakak isi juga 2.1.b.1. Karena di sini Kak, karena semalam kami sudah melakukan sidang pleno, itu memang saya jelaskan kepada tim pusat bahwasanya ada satu orang, yaitu ya kakak lah, ini saya jelaskan ya Kak, karena sebelum sidang nanti plenonya kakak itu memang harus sudah fix, jadi siapa yang tidak lulus, siapa yang lulus. Nah, di sini kakak masih saya tidak dibilang lulus juga, tidak dibilang tidak lulus juga begitu Kak. Jadi saya hanya menunggu Kakak untuk mengumpulkan tugas tersebut. Jadi harapan saya Kak, segera kalau memang bisa malam ini segera dikumpulkan begitu Kak. Karena RTL Kakak bukti kemarin Kakak juga belum nih.
Kalau memang rasanya nggak bisa membuat video di bukti karya, kakak masukkan aja RPP yang sudah ada. Masukkan RPP yang sudah ada, nanti saya validasi. Setelah saya validasi, Kak Adrizal bisa berbagi. Nah, kemudian untuk tugas yang lainnya kayak RTL itu wajib tuh Kak, wajib juga yang semua yang saya sebutkan tadi itu wajib juga Kakak harus Kakak jelaskan atau Kakak kumpulkan di situ Kak. Karena ini kita sudah terakhir nih Kak, tidak ada lagi tatap maya. Hanya saja mengumpulkan tugas-tugas yang belum Kakak selesaikan. Oke Begitu Kak, ya Kak oke Kak. Adrizal ya. Oke. Jadi nanti dicek lagi Kak. Ini ada AN3 ya Kak ya. Ini saya ulangi lagi nih. AN3 itu mengenai unggah produk refleksi. Kemudian AN2 sama unggah produk aksi nyata. Kemudian RTL. Kemudian lagi itu sudah 3 tadi ya Kak ya. Sama 21.B.1 sudah 4 dan dan bukti karya Kak. Karena 2 di antara 5 ini adalah hal yang paling menentukan dalam kelulusan Kakak. Memang karena Kakak belum banyak nih yang belum mengumpulkan tugas kan Kak. Jadi nilai rata-rata keseluruhan Kakak itu jauh di bawah teman-teman yang lain Kak. Oke. Ya Kak Adrizal ya. Oke. Jadi harapannya kalau bisa secepatnya Kakak kerjakan, jadi sehingga saya pun menuntaskan untuk yang namanya penilaian kakak-kakak semua. Karena nanti di sini dibuat presentasi per kelas Kakak ya. Ya Kak Adrizal ya. Oke. Jadi jangan sampai pokoknya kalau bisa besok terakhir ya Kak ya. Minta tolong dengan teman-temannya. Insya Allah. Insya Allah. Karena Kakak nih sama Kak Geri nih, nanti Kak Geri ya Kak Adrizal sama Kak Geri nih yang memang masih ada tugas yang belum dikumpulkan begitu. Oke, bisa dipahami ya Kak Adrizal ya? Bisa. Oke. Kita lanjut ke Kak Geri nih. Ada kendala apa Kak Geri? Ya Kak. Yang Ini Kak Geri nih, saya sebutkan dulu ya nih ya. Tugasnya dari semalam yang saya sebutkan ada RTL nih. Untuk unggah tugas rencana aksi nyatanya belum dikumpulkan. Kemudian 1.6.C.1 Kakak belum mengisi. Oke, kemudian sama bukti karya Kak. Berarti ada 3 Kakak yang belum Kakak isi nih. Atau Kakak satu kumpulkan. titik Itu kenapa Kak? 1.6 belum lagi ya Kak? Iya. RTL memang belum ya kan ya Kak? Ya, ini Kak, seminggu semalam. Ada kendala apa? Kenapa RTL Kakak belum Kakak kumpulkan? RTL udah selesai saya buat Kak, cuman untuk presentasinya belum lagi karena guru-guru masih sibuk dalam pengisian rapor. Anak-anak baru selesai ujian. Besok terakhir selesai ujiannya Kak, ada sebagian guru yang lagi pengisian rapor. Habis RTL sudah selesai dibikin, tinggal mempresentasikannya lagi untuk mengambil dokumentasinya Kak. Itu habis itu untuk surat apa tadi Kak yang tanda tangan Bu Kepsek? Iya, itu surat persetujuan ya Kak. Nanti Kakak tinggal di LMS. Di LMS Ya, itu bisa itu langsung udah Geri download, tinggal minta ke kepala sekolah. Sementara kepala sekolah lagi perjalanan dinas, hari ini dia pulang Kak ke Pujut, besok kepala sekolah masuk gitu Kak. Jadi 2 minggu semalam tuh Kak, minggu pertama tuh kami mengadakan kegiatan peringati Hari Guru Nasional di sekolah kami. Kami ke rumahnya Hari Guru Nasional Kecamatan Kak. Jadi seminggu tuh kami mempersiapkan kegiatan tersebut sampai kami pun sebagai guru, sebagai pelaksana upacara,
sebagai panitia pelaksana. Jadi Kak memang waktu itu nggak sempat ngapa-ngapain karena mengurus itu sampai hari Kamis pelaksanaannya di tanggal berapa? Hari Kamis semalam Kak, pelaksanaannya hari guru. Selesai pelaksanaan Giri sakit, tepar karena kelelahan sampai di hari Senin baru sembuh. Tadi baru masuk sekolah lagi, tapi masih belum sembuh total Kak. Rencananya, tapi RTL-nya sudah dibuat kok Kak, tinggal mengambil dokumentasinya aja lagi, sama minta tantangan dari kepala sekolah. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak Geri. Oke, harapannya ya Kak Geri ya, selama 2 hari ini kan nanti due sampai tanggal 12 tuh Kak, karena biar tanggal 13 biar saya rekap semuanya bahwasanya sudah semuanya mengumpulkan, jadi tanggal 13 sudah clear semua untuk nilai, begitu ya Kak Geri ya. Jadi harapannya dipercepat, kalau bisa memang besok selesai ujiannya terakhir, kalau bisa selama 30 menit saja Kakak ngambil video untuk RTL pun tidak masalah Kak. Yang penting slide-nya itu Kakak jelaskan semua. Oke, siap Kak. Begitu juga dengan bukti karya. Bukti karya kan tinggal tangan nih, kalau memang besok kepala sekolahnya hadir, mana yang bisa Kakak upload terlebih dahulu Kakak upload. Begitu Kak. Jangan ditunggu sampai tanggal due date-nya begitu. Karena kita tidak tahu Kak. Karena orang pusat malah sudah mengatakan bahwasanya jangan sampai tugas itu ditunda-tunda karena kita tidak tahu orang pusat itu meng-cut off. Jadi kalau sudah di-cut off tidak lagi bisa mengumpulkan yang namanya tugas. Sehingga secara tidak langsung peserta dinyatakan tidak lulus. Nah, jika peserta tidak lulus kakak-kakak semua, ini akan berpengaruh kepada rating dari kabupaten kita sendiri, Kak. Jadi kan harapannya kita sama-sama nih, sudah kita berikan kemudahan, sudah kita berikan jalan keluar, sama-sama kita berusaha, sama-sama kita membuat baik nama kabupaten kita, Kak-kakak, sehingga nantinya untuk prospek ke depan mana tahu. Untuk PKG PJOK bagi pesertanya hari ini, mana tahu nantinya di tahun 2025 kakak-kakak seperti saya jadi fasilitator, mana tahu, kita tidak tahu Kak. Jadi harapannya untuk Kabupaten Rokan Hilir ini jangan sampai banyak yang tidak lulus, karena memang semalam itu ditekankan sekali jikalau kakak-kakak tidak mengumpulkan yang namanya RTL dan tugas-tugas baik bukti karya dan yang lainnya sampai nanti di tanggal 12 tersebut secara langsung dinyatakan tidak lulus, gitu Kak. Oke Kak Geri? Aman ya Kak Geri ya, bisa diperhatikan. Oke, iya, Kak. Yang satu lagi Kakak ini mengenai 1.6.c.1 ini tentang kuatkan pemahaman Kak. Oke, siap Kak. 1.6.c.1 ini tinggal pemahaman Kakak aja, tinggal ngetik-ngetik aja, enggak ya mana Kakak bisa kerjakan hari ini Kakak kerjakan, mungkin semalam Kak sibuk, hari ini Kakak nggak sibuk, itu dikerjakan terlebih dahulu ya Kak ya. Oke, siap Kak. Oke Kak Geri, terima kasih, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada kakak-kakak yang lain ini, sudah walaupun ada yang terlambat tapi tidak dipermasalahkan karena memang rata yang mengikuti PKG PJOK ini kalau untuk tugas itu memang banyak yang terlambat ya kakak-kakak ya. Jadi kami harap maklum juga sebagai Fasda karena tidak hanya PKG saja yang diikuti, apalagi ini sudah Desember, di situ ujian, di situ mau buat soal, dan di situ kegiatan-kegiatan yang lainnya begitu ya Kak ya. Jadi untuk kakak-kakak yang lain saya ucapkan terima kasih. Ada yang tepat waktu, ada yang terlambat, tapi semua nilainya sesuai dengan yang kakak-kakak lakukan, begitu ya Kak ya. Kemudian pun nilai ini tergantung dari tes akhirnya kakak-kakak semua. Makanya semalam saya sudah mengatakan bahwasanya tes awal tidak masalah kakak-kakak jelek,
tapi di tes akhir diharapkan jangan sampai jelek. Jadi walaupun ada yang tes akhirnya itu jelek nilainya, tetapi masih di batas aman lah kakak ininya, apa namanya, presentasinya begitu kak ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kakak untuk bukti karya kita dan terakhir kali kita ini tetap maya nih kakak. Ada pertanyaan kah? Oke Kak Darisman, dipersilakan. Izin Kak, mau tanya tes akhir semalam Kak, saya nggak mengikuti yang Zoom pas pleno pilkada semalam Kak. Dia mau tanya berapa nilai saya Kak. Oke, Terima kasih. untuk akhir ya Kak Darisman ya. Iya. Oke, sebentar saya tengok dulu ya. Yang kedua Kak, sertifikat ini nanti bisa dimasukkan di PMM Kak. Ya, Dapat Desember ini mudah-mudahan Kak, karena gini, kalau kita sudah cut off-nya di tanggal 13, jadi nanti penilaian tanggal 16. Nah, di situ sudah selesai yang namanya PKG PJOK, diharapkan memang dalam bulan ini juga keluar sertifikatnya Kak. Tapi harapannya diproses cepat oleh BGP ya Kak ya, karena itu kan untuk ke PMM kan, jadi nggak perlu lagi mencari-cari sertifikat lain ya kan Kak. Jadi memang terus diberitahu bahwa orang BGP bahwasanya kita usahakan, makanya kalau bisa secepatnya tugas itu dikerjakan, secepatnya time span yang dari kami ini dipenuhi begitu Kak, sehingga orang itu atau orang BGP ini dengan cepat mereka memproses semuanya begitu Kak. Oke, untuk Kak Darisman, tes akhirnya 86,8. Tinggi Kak. Nah, jadi masih oke. Ada kakak yang lain? Ada yang ingin bertanya? Kalau saya Ada yang lain? Oh, ini oke. Kalau bacakan semuanya aja Kak. Kausar. Diulang kembali nih. Iya Kak, biar ingat lagi sebagai Richen. Oke. Untuk tes akhir ya kakak ya. Kak Adrizal 73,5, Kak Darisman 86,8, Kak Hafitri 66,8, Kak Hefrizan 86,8, Kak Sofrio 70, Kak Yesi Emida 100, Kak Alkausar 83,4, Kak Kurnia 76,6, Kak Deka 83,4, Kak Iswadi 70,1, Kak Adrianti 56,7 dan Kak Geri 60. Nah, ini persentasenya lebih ada mempengaruhi untuk tes akhir ini ya Kak ya. Tapi jangan khawatir bahwasanya nilai itu masih di atas rata-rata begitu Kak. Oke, ada pertanyaan lagi Kak, sebelum kita tutup hari ini Kakak, sudah hampir jam 9. Adakah pertanyaan yang lain Kakak? Karena ini sudah terakhir ya Kakak ya, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, atas ilmu sharingnya. Di sini saya pun tidak menggurui ya maksudnya ya Kak ya. Jadi harapan saya apa yang kita pelajari bersama-sama mudah-mudahan bermanfaat untuk orang banyak ya Kakak ya. Karena hari ini sudah lepas yang kakak semua tugas-tugasnya yang merasa terbebani selama ini sebenarnya bukan tujuan untuk membebani, karena ini adalah salah satu proses kita ya kakak ya untuk maju ke depannya begitu kakak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi kakak, kita tutup. Oke, Kak Efrizan dipersilakan. Yang dulu-dulu tuh Kak Rada masih ada enggak? Pulsa. Oke Kak, kalau itu aman Kak. Nanti setelah, makanya kita kan gelombang nih Kak. Kalau gelombang 1 dia udah cair nih Kak, karena mereka sudah settle dulu. Nah, ini nanti setelah kita selesai ini itu langsung cair Kak. Makanya nanti diusahakan ini secepatnya selesai itu bakalan dicairkan ke
nomor atau ke ATM-nya masing-masing. Begitu Oke, Kak Kak. Efriza. Terima kasih. Ya. Oke, ditunggu saja Kak. Mudah-mudahan secepat ini cepat selesai, kita bakalan cepat menerima hak kita ya Kak ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita foto bersama dulu ya Kak sebelum kita penutupan, doa penutup untuk hari ini. Dipersilakan untuk open kamera Kakak. Oke, kita Kak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kakak semua. Sama Dipersilakan nanti buat fotonya Kakak kirim yang ke grup Kak ya. apa? Nanti fotonya kirim ke grup. Oke, bisa Kak. Dipersilakan buat Kakak yang ingin memimpin doa. Dipersilakan Kak. Ada? Siapa ingin memimpin doa? Ini saya tutup dulu ya Kak ya. Tutup lah Pak Daris. Oke lah, Pak Darisman aja, Kak Darisman. Dipersilakan untuk menutup doa hari ini. Baiklah kawan-kawan semuanya, kakak-kakak semuanya, untuk keberkahan ilmu yang kita dapat pada selama kita 3 bulan ini pendidikan bagi BJOK, semoga bermanfaat untuk kita dan bisa membagi kepada rekan sejawat di sekolah. Untuk doa penutup, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim kakak-kakak semua. Terima kasih banyak untuk iya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini ya Kak Ari. Sebelumnya mohon maaf Kak, mungkin saya pribadi dan mewakili kawan-kawan meminta maaf kalau selama 3 bulan ini mungkin kami kadang-kadang terlambat, kadang-kadang tidak aktif dalam mengikuti PKG-nya. Mohon maaf kami yang sebesar-besarnya Kak, tidak disengaja itu Kak. Karena iya kami Kak Ari. juga Kak ya. Ya, minta maaf Kak ya. Sama-sama Kak Ari. Ya sama-sama Kak. Ya, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa ya Kak ya. Mudah-mudahan masih ingat ya, jangan sampai sombong-sombong begitu ya Kak ya. Oke. Jadi nanti kalau jumpa jalan boleh manggil kakak lagi Kak kan? Oke, manggil biasa aja lah gitu. Boleh mana aja Kak ya. Oke Kakak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita Kakak. Sehat selalu, jaga-jaga kesehatan. Sudah hilang stresnya ini ya Kak ya. PKG sudah terlewati, PPG sudah terlewati, ujian pun sedang terlewati ini ya Kak ya. Jadi tinggal refreshingnya aja di akhir tahun ini ya Kak ya. Jadi terima kasih banyak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, baju. Apa Pak? Baju di mana baju PKG?